Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini kembali kita bisa bertemu secara virtual untuk kembali bersama-sama diskusi tentang mata kuliah kita, mata kuliah statistik penelitian pendidikan ya. Coba dicek kembali, minggu lalu kita bersama sudah mendiskusikan tentang measures of dispersion ya, measures of dispersion atau ukuran penyebaran atau ukuran variasi atau ukuran variability. Silahkan mau menggunakan istilah yang mana ya. Yang jelas istilah statistiknya adalah measures of dispersion. Minggu lalu sebagai pengantar sudah saya jelaskan. Saya kembali tampilkan screen ya, materi minggu lalu. Apakah sudah nampak? Sudah. Ya, baik. Measures of dispersion. Ini sudah minggu lalu sebagai pendahuluan. Kemudian, nah ini ya, untuk memahami measures of dispersion, lebih bagus langsung ke ini ya, ke ilustrasi supaya gampang. Sebentar, ini ada yang chat. Oh, ini izin off-cam ya, saya kira apa. Baik. Nah, minggu lalu pun sudah saya jelaskan tentang dua mahasiswa ini, kalau tidak salah ya, sepintas. Tapi nggak apa-apa, saya review lagi supaya materinya nyambung ya. Jadi ini ada dua mahasiswa ya, di semester yang sama, ya, di mungkin kelas yang sama, dosennya juga sama. Maka dua mahasiswa itu ini nilainya ya. Ini nilai untuk 6 mata kuliah ya, 6 mata kuliah. Ada di sini, coba lihat ke monitor, ada statistik, ada marketing dan seterusnya ya. Nah, masing-masing peroleh nilai seperti itu, kemudian kita sebagai guru atau dosen ingin menyimpulkan bagaimana prestasi kedua mahasiswa ini, ya, dengan berbagai penjelasannya gitu ya, yang memadai. Jadi berdasarkan data ini, katakanlah kita ingin mengambil kesimpulan dan penjelasan. Minggu lalu juga sudah Anda hitung, kalau hanya berbekal pemahaman rata-rata, atau arithmetic mean, maka gimana minggu lalu hasilnya kedua mahasiswa ini? Masih ingat? Masih ingat nggak? Dibaca nggak? Disimak nggak video penjelasannya? Memperoleh rata-rata yang sama, tetapi beda dalam jenis mata kuliahnya gitu ya Pak? Ya, intinya kalau memahami hanya rata-rata, ternyata hasilnya gimana? Sama, tetapi sama ya. Ya, kalau pemahamannya hanya rata-rata, ternyata kita langsung bisa menyimpulkan prestasinya sama. Kan begitu ya? Ya, tetapi ada kelebihan dalam masing-masing mata kuliahnya. Ya, kelebihan masing-masing mahasiswa maksudnya ya. Jadi ini berbeda karena ternyata setiap mahasiswa yang dua orang ini ya, dua orang ini bisa 2 orang, 3 orang yang dibandingkan itu memiliki nilai yang berbeda, tapi ketika dihitung pakai rata-rata hasilnya sama, kan begitu ya? Nah, kenapa demikian? Karena rata-rata itu
terkadang tidak memperhatikan tingkat penyebaran datanya, nilainya. Pokoknya dipukul rata, sehingga hasilnya 75. Kalau kita simpulkan berdasarkan rata-rata, maka dua mahasiswa ini prestasinya sama. Begitu. Nah, oleh karena itu, maka harus kita punya ukuran yang lain supaya kemudian bisa memberikan kesimpulan yang lebih tepat. Nah, maka muncullah dispersion, ukuran penyebaran. Jadi penyebaran datanya berbeda, maka hasilnya berbeda. Ya, Anda lihat misalnya yang mahasiswa A. Nah, ini mahasiswa A. Antara nilai yang satu dengan nilai yang lain, coba dilihat. Antara nilai yang satu dengan nilai yang lain, sebentar, kursor saya kok nggak ada ya ini. Kelihatan nggak kursor saya nih? Kelihatan, Pak. Ada, Pak. Mana ya? Kok di saya nggak kelihatan nih? Oh, ini nih. Itu ada. Oh, ini ya? Ya, Ini kelihatan ya? iya kelihatan. Ya, lihat ke sini. Yang mahasiswa A nilainya relatif perbedaannya sedikit antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Misalnya statistik 75, ya kan? Bahasa Inggris 72, nggak terlalu jauh perbedaannya. Sementara si B, Anda lihat, jauh perbedaan nilainya. Ada yang 100, tapi ada juga yang kecil, yang 55. Tetapi si A, lihat ya, walaupun 75, 72, dia stabil. Maka kalau kita menyimpulkan dari rata-rata, terkadang kesimpulan itu bisa tidak tepat. Kenapa? Karena kedua mahasiswa ini penyebaran nilai datanya berbeda. Oleh karena itu perlu satu ukuran lain yang disebut dengan dispersion. Ya, oke, dari sini sudah paham. Kemudian bagaimana cara mengukur dispersion itu dan apa artinya? Nah, jadi intinya ukuran penyebaran itu adalah ukuran yang menunjukkan tingkat penyebaran data. Saya ulangi, ukuran dispersi adalah ukuran yang menunjukkan tingkat penyebaran data. Karena kalau rata-rata itu tidak menunjukkan penyebaran data ya, hanya dibagi saja gitu, dirata-ratakan. Kemudian apa artinya? Gitu ya. Apabila standar deviasinya kecil atau apabila dispersi ya. Apabila dispersinya kecil, berarti penyebaran datanya juga kecil. Berarti datanya homogen. Begitu. Hampir sama. Tetapi kalau dispersionnya besar, itu menunjukkan bahwa data penyimpangannya juga tinggi. Ya, jadi tidak homogen. Nah, itu pemahaman dispersi. Nah, oleh karena itu untuk menentukan berapa tingkat penyebaran data tersebut, maka ada beberapa rumus, ada beberapa cara untuk bisa menentukan penyebaran itu. Nah, ini caranya. Oke, Anda lihat ke monitor. Nah, untuk menghitung penyebaran itu dibagi dua. Yang pertama ini nih absolute variability dan yang kedua ini relative variability. Nah, dari dua cara ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa cara. Cara yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5. Cara yang kedua juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini tadi ada 6 ya. Yang ini ada 6 ya. Berarti 6 ditambah 5 ada berapa cara? 11. 11. Bayangkan ada 11 cara untuk bisa kita menentukan tingkat penyebaran data. Nah, dari 11 cara ini tentu kita tidak akan mempelajari semuanya karena memakan waktu lama begitu ya. Nah, maka yang akan kita diskusikan cukup 3 saja yang warnanya berbeda tuh. Ada ya yang warnanya berbeda ya? Ada berapa cara?
Ada 3. 3, Pak. Hanya Tiga ada cara. 3 cara yang akan kita diskusikan. Tentu ada alasannya ya kenapa mengambil yang 3 ini. Pertama, supaya tidak mungkin semuanya dijelaskan begitu ya. Pilih saja yang paling penting. Jadi yang 3 ini yang paling penting bagi dunia pendidikan. Ya, terutama dalam menyimpulkan angka-angka pendidikan. Ya, 3 ini cukup ya. Kalau di jurusan statistik, di program studi statistik itu ada di Unpad, di ITB, di UPI, Maranatha misalnya, Unisba. Ini setiap cara ini bisa 1 semester ya. Ini yang absolut bisa 1 semester, yang relatif bisa 1 semester. Bayangkan kita statistiknya saja 1 semester itu keseluruhan. Jadi tidak mungkin. Maka 3 cara inilah yang akan kita diskusikan. Baik, cara yang pertama apa tuh? The standard deviation. The standard deviation. Itu yang akan kita bicarakan. Ini yang sangat penting ya, ketimbang cara-cara yang lain yang di atas maupun yang di bawah. Tidak terlalu inilah bagi calon guru ya. Cukup memahami standard deviation sudah bagus lah ya. Oke, standard deviation. Nah, standard deviation kembali lagi nih di Indonesia beragam cara penyebutan istilah itu. Ada yang menyebutkan simpangan baku, ya ini. Ada yang menyebutkan deviasi standar, standar deviasi, simpangan standar. Jadi paling tidak ada 4 istilah di Indonesia kalau saya kumpulkan tuh, dari berbagai buku ya. Nah, Anda silakan mau menyebutkan istilah yang mana ya, mau memilih istilah yang mana. Saya lebih suka menyebutkan yang ini, yang standar deviasi. Mungkin sudah terbiasa ketika dulu kuliah saya menyebutkannya standar deviasi. Jadi saya lebih suka yang ini ya, standar deviasi bahasa Indonesianya. Nah, apa standar deviasi tadi ya? Yaitu untuk menentukan besarnya penyimpangan dari sekelompok data. Standar deviasi ya. Jadi untuk bisa menentukan besarnya penyimpangan dari sekelompok data terhadap rata-ratanya. Berarti makin tinggi standar deviasi, semakin data itu menyebar. Semakin rendah standar deviasi, berarti data itu semakin homogen. Gitu ya, homogen itu hampir sama ya, bukan sama tapi hampir sama, homogen. Berarti kalau dalam prestasi, kalau murid standar deviasinya kecil, berarti stabil prestasinya ya, murid tersebut. Jadi beberapa mata pelajaran dia kuasai gitu ya, stabil. Nah, itu untuk bisa menjelaskan standar deviasi. Nah, bagaimana cara menghitung standar deviasi ini? Supaya nanti Anda paham, kita langsung saja ke cara perhitungannya. Nah, ini. Ya. Bagaimana cara menghitung standar deviasi? Maka dibagi, lihat dulu datanya. Nih lihat. Pertama, apakah datanya itu ungrouped? Nih, ya. Apakah datanya ungrouped atau grouped? Nah, gitu. Kalau ungrouped, Anda sudah tahu yang ini, berarti datanya tidak dikelompokkan. Kalau grouped, berarti datanya sudah dikelompokkan. Berarti sebelum menghitung standar deviasi, lihat dulu apakah datanya dikelompokkan atau tidak. Nah, Anda sudah tahu kan mana data yang dikelompokkan, mana yang tidak. Apabila datanya tidak dikelompokkan, maka Anda pakai rumus ini. Ada 2 rumus lagi, rumus 1 dan rumus 2. Rumus yang kiri dan rumus yang kanan. Apabila datanya sudah dikelompokkan, ada 2 cara lagi. Ini 1, ini 2. Nah, apa perbedaannya 1 dan 2 ini? Ya, rumus yang ini nih, 1 ini dan dengan yang 2 ini apa bedanya? Ya. Lihat, kapan kita menggunakan rumus yang sebelah kiri, kapan yang sebelah kanan.
Kalau jumlah datanya itu banyak, maka gunakan rumus yang sebelah kiri, yang ini nih. Kalau datanya kecil, sedikit, maka gunakan rumus ini, yang sebelah kanan. Jadi jangan salah, ya. Kapan menggunakan rumus yang kiri, kapan menggunakan rumus yang kanan. Jadi kalau sampel datanya banyak, gunakan yang kiri. Kiri berarti di sebelah kiri kita ya. Tangan kiri lah. Kemudian jika datanya sedikit, gunakan rumus yang sebelah kanan yang warna pink. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ya, ada, Pak. Kalau ada pertanyaan saya yang nanya dan saya yang jawab. Nah, kan tentu Anda bertanya ya. Yang banyak tuh yang berapa, yang sedikit tuh yang bagaimana, kan begitu ya? Supaya nanti bisa menentukan kapan menggunakan rumus yang kiri, kapan yang kanan. Nah, untuk menentukan sampel data yang banyak dan sedikit, memang di kalangan para ahli statistik ada perbedaan. Gitu ya. Nah, misalnya ada yang berpendapat sebuah sampel data itu dikatakan besar atau banyak kalau lebih dari 30. Jadi 31, 32 dan seterusnya ke atas itu disebut sampel besar. Kemudian yang kecil, yang sedikit, sampel kecil itu apabila 30 ke bawah. Jadi 30, 29, 28 itu termasuk sampel kecil. Gitu ya. Ada lagi ahli yang lain, kalau di bawah 100 itu yang kecil, di atas 100 itu yang besar. Jadi banyak pendapat. Tetapi ya dari sekian pendapat itu pada umumnya setuju yang pertama. Jadi sampel besar itu apabila lebih besar dari 30, sampel kecil itu apabila kurang dari 30. Gitu ya. Jadi kalau disimpulkan apabila datanya lebih dari 30, Anda gunakan yang nomor 1 ini. Apabila data kurang dari 30 atau sama 30, gunakan rumus yang ini, yang kedua. Gitu ya. Nah, itu kalau datanya ungrouped. Sama juga kalau yang grouped. Ya, yang grouped juga sama yang ini. Nah, ini ya, sama. Ini rumusnya. Oh ya. Standar deviasi itu disimbolkan dengan lihat nih, S. Sebetulnya tidak seperti S begini, gini nulisnya. Saya tulis di sini. Gitu sebetulnya. Sigma ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini. Kalau saya perbesar nulisnya begini. Ini. Gitu. Ya, tapi kalau di komputer kan susah, jadi saya pakai S aja gini. Tapi nggak apa-apa pakai S juga. Tapi S-nya S kecil ya. S kecil. Ya, supaya lebih jelas, maka langsung saja ke contoh soal bagaimana menghitung standar deviasi dan bagaimana menjelaskannya. Ya, sekarang Anda siapkan catatannya. Soalnya harus ditulis dulu. Bentar, Pak. Ya, karena di PowerPoint ini tidak berurut ya contohnya, jadi lebih bagus kalau ditulis saja dulu. Biar nanti mempelajarinya, membacanya gampang. Pak, nanti dia nomor kalkulator. Nanti nomor kalkulator. Nomor kalkulator. Ya betul, kalkulatornya persiapkan ya. Tapi jangan nambut. Harus beli. Ya, siapkan kalkulator, catatannya. Boleh tulis. Diperoleh data nilai 2 orang mahasiswa sebagai berikut. Diperoleh data nilai 2 orang mahasiswa sebagai berikut.
titik 2. Nah, Anda ditulis di bawahnya ini, yang ini. Tulis saja biar nanti saya tidak bolak-balik. Nah, ini tulis. Ya, ini subjek mata kuliah maksudnya. Ini nilai mahasiswa A, ini nilai mahasiswa B. Ditulis saja ya sampai sini nih, sampai accountancy sampai itu. Ya, silakan dicatat dulu. Yang ini nggak usah, yang total ini nggak usah. Sampai ini aja, accountancy. Sama angkanya apa ditulis? Oh iya, itu kan contoh. Iya. Iya. Ya dengan angkanya. Sementara angkanya itu aja dulu. Sudah? Sudah. Pak. Tulis sampai ini ya, 100,755. Tapi ini nggak usah, total ini nggak usah. Sudah, Pak. Sudah, oke. Di bawahnya tulis lagi. Berdasarkan data nilai di atas, titik 2. Berdasarkan data nilai di atas, titik 2. Sudah, A. Pak. Berdasarkan data nilai di atas, titik 2. A. Tentukan besarnya standar deviasi nilai mahasiswa A. Saya ulangi. A. Tentukan standar deviasi nilai mahasiswa A. B. Tentukan standar deviasi nilai mahasiswa B. Diulang, Pak. Sama dengan yang A, tinggal ngeganti sama B. B, tentukan standar deviasi nilai mahasiswa B. Kalau tadi kan mahasiswa A ya. Yang B mahasiswa B itu aja bedanya. C. Berdasarkan A dan B, maksudnya tadi kan Anda menghitung A dan B. Berdasarkan A dan B, berikan penjelasan tentang prestasi kedua mahasiswa tersebut. Berikan penjelasan apa tadi? Tentang prestasi kedua mahasiswa tersebut. Kedua mahasiswa tersebut. Udahlah, kalian pakai ini betul. Ya, iya naurek jerawat gitu. Sudah? Udah, Pak. Ya. Sudah ya? Ya, kalau sudah,
Kita jawab ya, dari mulai A, B, dan C. Agak mudah, saya pakai Excel saja. Diam dulu. Supaya ini ya, baik, kita jawab yang A. Tadi yang A, apa pertanyaannya? Tentukan standar Tentukan standar deviasi nilai nilai mahasiswa. mahasiswa A. Ya, berarti kita akan menghitung standar deviasi untuk mahasiswa A. Nah, tadi kan ada dua rumus tuh, yang A. Ini ungrouped ya, karena datanya tidak dikelompokkan, berarti ini ungrouped. Kemudian kan ada dua rumus tuh, kiri atau kanan. Coba menurut Anda kiri atau kanan dulu? Kanan. Yang kanan. Yang sedikit, Pak. Yang warna biru. Kiri atau kanan? Biru atau pink? Pink. Pink. Pink, bukan Ya. pink. 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 Ya, karena Kan ada kurang dua orang yang menjawab jadi pink. kurang dari 30. Nah, kurang dari 30. 30. Maka rumus yang pink. Rumus yang pink, saya tulis dulu di sini. Standar deviasi sama dengan akar. Sigma, lihat, XI min X bar dikuadratkan. Dibagi N min 1. Nah, gitu. Saya jelaskan dulu maksud dari rumus ini. XI ya, ini kalau sigma Anda tahu, sigma itu artinya dijumlahkan, ya. Penjumlahan keseluruhannya. Akar ya, akar udah tahu lah ya, walaupun paham sedikit-sedikit. Nanti kan pakai kalkulator gampang. XI berarti data yang ke I, berarti X1, X2, X3, X4 tergantung datanya ya. Ini X bar. Kalau X bar sudah tahu kan apa X bar, coba. Ayo. Sudah UTS nih, masa X bar nggak tahu? Keseluruhan nilai, Pak. X bar. Ini X bar nih, yang ditulisnya ini nih, lihat. X bar ini nih. Yang ada di atasnya, Kak. Iya, apa itu? Rata-rata. Hah? Rata-rata nilai. hitung bukan Pak? Iya, rata-rata itu. Kan simbolnya X bar kan? Masih inget enggak? Ya. Ya. Awas nih, lupa lihatin. Jadi ini data ke XI dikurangi rata-ratanya, X barnya, kemudian dikuadratkan dibagi N min 1, nanti hasilnya dipakai akar. Nah, untuk menjawab mahasiswa A, berarti kita lihat rumus ini. Berarti rumus ini memerlukan apa datanya, yaitu XI, berapa rata-ratanya, kebetulan rata-ratanya sudah dihitung ya. Berapa rata-ratanya? 75. 75, tuh masih ingat ya. Baik, cara menghitungnya bagaimana? Kita buat tabel untuk mempermudah perhitungan rumus ini. Jadi pertama, Anda tulis dulu data XI-nya di sini pakai tabel. Kemudian tabel yang kedua, kolom yang kedua XI min X bar. Kolom yang ketiga XI min X bar dikuadratkan. Nah, ini melihat rumus ini nih. Tapi tidak bisa langsung XI min X bar dikuadratkan. Jadi ada tahap-tahapannya dulu. Ada tahap ini 1 buat XI-nya berapa? Tahap 2 dan tahap 3 ini. Ya. Oke. Coba perhatikan ke monitor dan siapkan kalkulator. Ya. Tadi XI di sini berurut-urut, diurut nilainya tadi yang mahasiswa A itu. Pertama kan statistik berapa tuh, tolong saya nggak lihat lagi.
75. 75. 75. Terus yang kedua 80. 80. 70. Terus 72. 72. Terus 75. 75. Ini 72. mahasiswa A ya. Ya. Terus 72. 72. 76. 76. Nah, ini ada 6 mata kuliah. Sok, sekarang XI-nya dikurangi rata-ratanya. 75 dikurangi 75, 0. No. Ini 5. Nah, Ya, yang ini minus Min 3. 3. 3. Yang ini No. 0. Terus minus 3. 3. Ini 1. 1. Lanjut ke sini, dikuadratkan 0. Dikuadratkan 25. Kuadratkan 9. Negatif jadi hilang kan kalau kuadrat ya? Ya. 0. 0. Ini 9. 9. Ini 1. 1. Oke. Nah, kita perlu jumlah ini sesuai dengan rumusnya. Kita perlu jumlah ini, yaitu ini kan jumlah sigma xi min x bar dikuadratkan. Nah, ini jumlahkan berapa? 25 tambah 9, 34, 43, 44 ya? Iya, Pak. 44 ya? Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Nah, coba lihat. Kita sudah punya sigma xi min x bar dikuadratkan. Berarti sudah bisa masuk rumus tuh. Maka langkah berikutnya adalah, berarti di sini S sama dengan, saya tulis lagi biar Anda nggak lupa. Sigma xi min x bar dikuadratkan dibagi n min 1. Nah, xi min x bar dikuadratkannya kan sudah ada. Berarti di sini akar 44 dibagi 5. Ayo, kenapa 5? Kenapa 5? Kenapa? 6 dikurangi 1 Iya, 6 kurangi 1. Kenapa 6? 6-nya dari data ya? dari nilai. Iya, data. Jumlah Data nilai. nilainya. Ada 6 kan? Kan N itu data ya. Dikurangi 1 datanya. Berarti 5, 6 dikurangi 5. Ya. Lanjutkan. Sekarang tolong kalkulator 44 dibagi 5 dulu. Berapa? 8,8, Pak. Oke, 8,8. Udah, sekarang udah bisa langsung diakarkan. Berapakah 8, berarti standar deviasinya berapa? 8,8 diakar. Langsung tekan akarnya. 88 akar. 2, Nah, error. 2, berapa tuh? 2,966. 2,96. Akar. Nah, inilah 88. jawabannya. Ketemulah standar deviasinya. Jadi nanti Anda jawab di bawahnya di sini. Jadi 96. standar deviasi nilai mahasiswa A adalah berapa tadi? 2,96. Nanti kita akan bandingkan dengan mahasiswa B, itu maksudnya. Beres tuh jawaban yang A. Masih bingung. Iya, Bapak masih bingung. Aduh, kecepatan. Lihat ke atas ke sini. Sok dicatat dulu. Nah, ini. Catat. Dicatat sambil dipahami. Kenapa dibuat tabel ini? Supaya mirip dengan rumus di atas. Untuk mengikuti rumus, supaya gampang.
Kita memisahkan nama band. Ya. Oke. Jadi masuk ke rumus. Allah Akbar. Detail. Sudah. Langit X bar untuk N-1 X kemudian Q 4 dan N itu 6 1 sama dan 5 satuan 4 dari 4 2,96 jadi standar deviasi Sudah sampai ini? Belum? sudah Pak. Terus Bawahnya setelah ketahuan sigma X I min X bar, masukkan ke rumus. Nah, maka ketemulah 2,96. Nah, 2,9 itu nilai standar deviasi untuk mahasiswa A. Nah, di sini memang angkanya belum berarti apa-apa, tetapi nanti untuk dibandingkan dengan mahasiswa B, begitu kan? Nanti akan diketahui nilai ini apabila ada perbandingan 2 orang atau 3 orang atau 5 orang, begitu. Ini dicontoh hanya 2 orang supaya mudah memahaminya. Sudah? sudah Pak. Oke. Betul sudah ya? Baik, sekarang kita jawab mahasiswa B dengan cara yang sama persis, hanya angkanya yang berbeda, ya. Kita jawab yang B sama-sama, siapkan kalkulatornya. Gitu ya. Sama, berarti di sini ada XI, kemudian XI min X bar, kemudian XI min X bar dikuadratkan. Gitu kan. Nah, tolong dibacakan yang XI-nya. 100 100 terus 55 55 98 97 65 55. Gitu ya. Tok, sekarang hitung ini. Ini berarti 25 terus minus 20. Min 20. Di 20 ya. 23. 23 23 terus 2. 2 terus Minus 10 minus 10 terus minus 20 minus 20. Gitu kan? ya. Nah, sekarang ini dikuadratkan. 625. 625 400. 400 berapa nih? 529 Berapa? 529 529 kemudian 4 ya. 4 400. Tuh. Lanjut ke bawah, kita perlu jumlah ini. Nah, kita perlu jumlah ini. Jumlah yang sebelumnya nggak usah. Kita perlu ini, sigma XI min X bar dikuadratkan. Sama dengan berapa? Tolong.
2058. 2058. 58. Gitu ya. Oke, sekarang udah bisa masuk rumus. Nah, gitu. Saya tulis lagi. Sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Bagi 5. Berarti akar, gitu kan ya? Hmm. 2058 dibagi 5 ya. 20. Tolong dibagi 5 berapa dulu? 411,6 bagi 5. 411,6. 6. Baik. Sekarang langsung diakar. 20,28. Nah, lihat. S sama dengan 20, 28. gitu. Jadi standar deviasi nilai mahasiswa B Adalah 20,28. adalah 20,28. Jauh ya? Jauh ya? Jauh. Tadi Jauh, Pak. si Ahmad cuma 2 koma ini. 20,28. Baik, yang atasnya mau dicatat dulu atau bagaimana yang ini? Catat dulu, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Geser ke bawah belum? Belum, Pak. Ya, silakan. Tulisannya ini ya, jelas ya, gede ya, kelihatan di situ. Kelihatan, Pak. Ini pakai laptop atau HP? Apa, Pak? Pakai HP jelas kelihatan ya. Kelihatan. Jelas, Pak. Kalau saya pusing pakai HP. Bapak mau nanya, Ya, Bapak berarti setiap kita mau ngerjain data ini, kita cari dulu X-bar-nya ya Pak? oh iya, ini kebetulan X-bar-nya sudah Sama Ada. bukan A sudah dan B sama, tadi enggak? Sudah ada Iya, ya, Pak ya? sudah ada. dihitung. Ya. Sudah dihitung. Sudah dihitung minggu lalu ya. Iya. Iya, Kalau belum, hitung dulu. ya Pak. Ya. Geser? Geser, Pak. Geser, Geser, Pak. Pak. Apa yang digeser? Ke atas. Si Bapak Riwan. Bapak mau nanya dulu, Bapak. Nanya apa? Itu yang Yang apa? 20,58 itu teh dibagi 5-nya dari mana ya, Pak? Maaf, Pak. Temannya ada yang Belum bisa jawab. Tadi ada yang bisa jawab. Jumlah nilai. Banyaknya data. N dikurangi 1. Data dikurangi 1. Jumlah Ini, Bu data Cucu, dikurang 1. Iya, Benar. Bu, dinilai yang satu. A. Kan lihat ke bawahnya nilainya itu datanya ada 6. Nah, berarti N-nya itu adalah 6 dikurangi 1. Oh, Menghasilkan 5. Gitu, Bu Cucu. oh. Jadi itu teh dikurangin dulu yang atas gitu, yang 5. Bukan dikurangi yang atas, kan itu di rumusnya N Rumus yang dikurangi atas dulu 1. kan 6, terus Ya, dikurangin N-nya jadi itu yang 6 5-nya dikurangi 1 jadi dibawahin 5. gitu. Mata kuliahnya ada. Mungkin kalau dulu mah banyak kelas di yang apa? Mata kuliah. Mata kuliahnya 6, berarti datanya ada 6. Karena di rumus dikurangi 1, maka 6 dikurangi 1.
Jadi 5. Oh, gitu. Iya, Pak. Ya, 6 kalau datanya ada 8 dikurangi 1 berapa? 7. Ini kebetulan datanya 6. 6 itu yang mana, Bu? Lihat ke atas, Bu. Saya lihat nih di monitor nih. Nah, ini, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Bu ya? Jadi iya. Nah, itu maksudnya. Ada 6 N-nya. N itu diterjemahkannya jumlah data, Bu, gitu aja ditulis. N itu adalah jumlah data. Di sini jumlah datanya 6. Berarti 6 dikurangi 1, 5. Nanti kalau ada contoh soal yang lain, datanya 10. Berarti bukan 5. Berapa, Bu? 9. Oh, gitu, Pak. Tidak usah pakai oh, gitu aja. Udah sampai sini? Maaf Bapak mau tanya. Mau tanya. Ini yang Pak, kan ini yang X1-nya 100. X1 min X bar jadi 25. Itu gimana, Kak? Ya, temennya silakan jawab biar enak kalau sama temennya. Nah, yang ini nih. Dari 25 dari mana? Kan Seorang aja yang jawab, siapa? iya. Kan X bar itu rata-rata. Tadi udah dihitung rata-ratanya. Udah ditentukan 75. Jadi 100, XI-nya 100 dikurangi X bar itu 75. Jadi 75. Contoh yang lain, Bu, di bawahnya. Jangan itu aja. Saya Enggak. yang saya Pak. Oh, Bu Yanti. Ya, 55 dikurangi 75 sama dengan min 20. Nah, gitu. Beli. Terus yang lainnya 23 dari mana? 23 dari Ya. mana? Ya, Pak. 23 Ya, 9. 98 dikurangi 75 jadi 23. 23. Jadi yang nanya siapa tadi? Yang nanya siapa? Ibu siapa tadi? Saya, Pak. Sudah paham belum? Ya, Pak. Dah, alhamdulillah, Itu Pak. teh 75 yang atas, Bapak, yang 100 25. dikurangi 25. 25 terus jadi turun. Oh iya, jadi turun ke bawah 20 gitu ya. Kurangi 55 gitu. Bukan. 75 itu jumlah itunya, Bu. Yang nilai rata-rata itu dicari dulu. Jadi kita harus tahu nilai rata-ratanya nilai dulu, X bar. baru yang Jadi 100 dikurangi 75 sama dengan 25 gitu, Bu. Oh iya. Kalau yang 20 dari mana? Min 55 dikurangi 75 jadi min 20. Semuanya, Bu, dikurangi 75, Bu. Semuanya dikurangi 75. Oh, semuanya dikurangi 75 Iya. Dari mana, Bu, 75 itu? dari nilai rata-rata yang di atas ya, Pak. Gitu. Kenapa semua dikurangi 75 ini, Bu, nih? XI dikurangi X bar. X barnya kan rata-rata. XI itu kan ini, Bu. 100, 95, 98, 77, itu namanya XI. XI itu data ke I. Data 1, data 2, data 3, gitu, Bu. jadi Pak harus tahu nilai rata-ratanya dulu ya. Iya. Oh iya. Ini Makasih, kenapa Pak. langsung? Karena tadi sudah pernah dihitung 75 minggu lalu ya. Iya, Pak. Iya. Gitu. Kalau belum dihitung, harus X barnya di apa dulu? Dihitung dulu. Dibagi rata. Dicari dulu X barnya. Ya. Iya. Sama nilai itu bagi jumlah datanya. Gitu ya. Ya, Ya, nantilah saya contoh yang lain biar paham. Kalau ini kan 75-nya sudah ada. digeser, Ya. Pak. Kasih 75-nya PR Pak, terus nanti dipotong. kan sudah ada, jadi dicari dulu sebetulnya 75-nya itu. Sudah ya, sudah. Kebetulan minggu lalu Ya biar sudah bisa. dihitung, gitu ya. Iya. Iya. Nanti lah setelah ini contoh yang lain biar paham dari mana X bar-nya. Terus pertanyaannya, Oh, digeser ya. Nah, belum, Pak. oh yang ini belum. Belum, Pak, yang itu yang paling yang S bar itu. Yang mana, Bu? Yang X bar pertama, Pak, diturunin sedikit. Ini. Nah, itu pas ya.
Ya, itu Pak. Iya. Ya, sudah Pak. Nah, kalau sudah, kita jawab yang C. Apa pertanyaan yang C? Berdasarkan A dan B, berikan penjelasan tentang prestasi kedua mahasiswa tersebut. Nah, kan itu maksudnya ya, kita capek-capek menghitung barusan tuh supaya bisa menyimpulkan kedua mahasiswa, gitu ya, bukan hanya ngitung-hitungan yang liar gitu ya. Hitungnya liar, tapi nanti tidak bisa menjelaskan hasilnya juga percuma. Sebetulnya ngitungnya juga nggak liar, udah pakai kalkulator ya. Jadi sebetulnya mah gampang. Kalkulator ada, gampang, cepat ya. Beda dengan orang zaman dulu yang belum ada kalkulator ya. Nah, jadi maksudnya menghitung tadi itu untuk bisa menjawab yang C sebetulnya. Jadi untuk bisa menjawab yang C itu harus bisa jawab dulu A, B. Nah, begini, supaya bisa menjawab yang C, sekarang bandingkan dulu hasilnya. Ya, hasil dari yang sudah dihitung. Biar nanti menyimpulkannya gampang. Misalnya ini mahasiswa A, mahasiswa B, gitu kan? Di sini hasil hitungan X barnya, di sini hasil hitungan standar deviasinya. Dibuat tabel maksudnya biar gampang. Yang A rata-ratanya berapa? 75. B juga 75. Tapi setelah dihitung standar deviasinya, yang si A itu 2, berapa? Lupa lagi saya. 96. 96. Tapi yang si B itu jauh, 20,28. Nah, dari data inilah kemudian kita bisa menyimpulkan. Ini kesimpulannya tidak akan saya tulis ya, Anda saja yang tulis. Begini, lihat. Kan pertama kalau melihat rata-rata dari kemarin, dari minggu lalu, seolah-olah dua mahasiswa itu prestasinya sama. Kan begitu. Tetapi ketika melihat standar deviasinya, si A itu lebih kecil daripada si B. Jadi saya jelaskan, standar deviasi itu ya data atau ukuran yang menunjukkan tingkat penyimpangan data. Tadi kan sudah dicatat. Berarti kalau melihat standar deviasi itu untuk mahasiswa A itu nilainya relatif homogen. Artinya apa? Prestasinya relatif stabil. Kan gitu. Dibandingkan mahasiswa apa? B, yang standar deviasinya tinggi ya. Berarti si mahasiswa B itu prestasinya kurang stabil. Karena nilai yang satu dengan nilai yang lain perbedaannya cukup tinggi. Kita bukan melihat dari data yang mata kuliah ya, tapi dari nilai B ini nih standar deviasinya ketahuan gitu. Perbedaannya sangat apa? Sangat jauh ya? Jauh, Pak. Itu maksudnya begitu. Jadi standar deviasi yang kecil mencerminkan kalau nilai nih, berarti prestasi si mahasiswa itu relatif apa? Rata-rata. Relatif apa tadi istilahnya? Stabil ya. Relatif stabil. Kenapa? Karena nilainya hampir sama, homogen gitu. Terbukti dengan standar deviasinya yang kecil. Sementara si B, dia standar deviasinya tinggi. Berarti kalau kita simpulkan nilainya itu dia terjadi kesenjangan yang tinggi. Artinya ada mata kuliah dia bisa memperoleh tinggi, tapi ada mata kuliah yang lain nilainya terlalu Besar. rendah. Kan begitu. Gitu ya. Itu kesimpulannya. Paham kira-kira dari standar deviasi ini? Standar deviasi yang kecil kan tadi saya jelaskan itu mencerminkan bahwa
data itu homogen ya, datanya. Hampir sama. Kalau Bapak mau nanya, Iya, kalau kalimatnya tidak seperti Bapak barusan pakai kalimat ini berdasarkan statistik, misalnya gini, kemarin itu saya kalimatnya begini, yang waktu soal UTS ya, ada A, nilainya berapa gitu ya. UTS mah belum ada yang ini, belum. Oh, Belum ya? Belum, Pak. Belum. Kalau lagi UTS belum ada ini. ya kalau kalimatnya tidak menggunakan kalimat ini, Pak, matematika misalnya si A itu rendah dalam dalam mata kuliah statistik, tapi B itu tinggi gitu. Kalau memakai kalimat itu bisa nggak, Pak? B tinggi gimana, Bu, maksudnya? Misalkan ini 75 ya, A 75, B 100 yang statistik. Ibu jangan lihat ke data yang awal, itu kalau kita sudah menghitung standar deviasi, standar deviasi tidak lagi lihat ke data awal karena itu mah hanya contoh sebelumnya. Kalau Ibu datanya awalnya ada 100 mata kuliah kan bingung gitu. Oh gitu ya. Makasih. Ya, makanya kenapa perlu ada ini nih standar deviasi ini. Masa Ibu akan menyebutkan satu persatu itu 100, itu 75. Terus menyebutkan lagi ini 85, bahasa Inggris ini 55. Kalau datanya ada 50 gimana Ibu? Kesel nggak nyebutkannya, Bu? Ya karena kemarin belum bisa menyimpulkan seperti ini, jadi satu. Kemarin gimana, Bu? Kemarin nggak ada soal itu, Bu. Kemarin yang mana nih? Yang nomor 5, Bapak kesimpulannya itu mah hampir sama-sama ini. Temannya gimana temannya? Sama kayaknya, Pak. Cuma ininya beda. Nomor 5 apa nomor 5? Yang nomor 5-nya, nomor berapa yang terakhir? Simpulkan mengenai mahasiswa tersebut. Tapi nggak cuma mahasiswanya, cuma 1 kemarin. Nilainya aja menurut. Nah, itu mah bisa dibandingkan. Itu mah hanya menyimpulkan rata-ratanya ya. Berarti nilai rata-rata mahasiswa tersebut sekian. Ya, pakai kalimat sendiri. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma ini nggak ada hubungannya dengan ini, Bu. Kalau ini standar deviasi. Gitu. Jadi kalau standar deviasi tidak lagi menyimpulkan ke data yang awal. Gitu. Karena maksudnya di situ standar deviasi itu. Asumsinya kan datanya banyak ya. Asumsinya datanya banyak. Oh. Ini kan sedikit ada 6 ya. Iya. Gitu. Supaya tidak usah lagi menyebutkan perbandingan tadi. Statistiknya 100, si B statistiknya 50 misalnya. Kalau ada 20 data gimana? Disebutkan satu persatu. Nah, gunanya kenapa harus menghitung standar deviasi supaya kesimpulannya umum gitu ya. Tidak perlu lagi menyebutkan ini kan ini kesimpulannya umum lihat. Anda melihat ini aja, nggak usah lihat data mata kuliah itu karena tadi kalau Anda udah semester 5 udah berapa mata kuliah tuh? Banyak kan nggak mungkin dilihat satu persatu gitu. Cukup dihitung aja standar deviasinya. Kalau standar deviasinya kecil itu mencerminkan bahwa prestasinya stabil. Dia tidak terlalu beda antara nilai mata kuliah yang satu dengan nilai mata kuliah yang lain begitu. Relatif stabil begitu kan? Nah, kalau si B tinggi standar deviasinya berarti dia tidak stabil. Ada mata kuliah yang nilainya bagus, tapi ada mata kuliah lain yang nilainya rendah. Kan nggak usah lagi menyebutkan apa mata kuliahnya, anggap aja data itu nggak ada gitu ya. Tapi dengan melihat standar deviasi itu sudah ketahuan. Pak, ya. Untuk nilai rata-rata dua-duanya pasti sama gitu, Pak? Enggak, ini kebetulan sama kan. Kan Anda sudah ngitung kemarin A dan B nilai rata-ratanya sama. Kebetulan sama. 75. Bisa aja sih A 75, si C, si B 90. Nah, nanti kesimpulannya lain ya. Kesimpulannya lain. Ini baru yang rata-ratanya sama. Bagaimana kalau nanti rata-ratanya beda? Nah, itu nanti ada hitungan yang lain.
Ya, berikutnya nanti tuh yang 2 lagi belum tuh. Oh, siap. Cuma Siap, kalau Pak. di sini diumpamakan rata-ratanya apa? Sama. Sama. Berarti kan untuk sementara rata-ratanya sama. Berarti ketika ada simpangan bakunya standar deviasinya berbeda bisa disimpulkan. Ya, tapi kalau rata-ratanya berbeda, nanti kesimpulannya bisa lain ya. Gitu. Karena kalau bisa saja kan si B rata-ratanya tinggi ya, bukan 75. Tapi 85 misalnya gitu. Sementara si A 75, itu bagaimana? Ya. Yep, Pak. Seperti itu. Berarti nanti yang membedakan di kesimpulannya ya, Pak ya? Iya, kesimpulannya. Ya, ini baru yang ungrouped. Ya, baru yang ungrouped. Bagaimana kalau yang datanya dikelompokkan, grouped data. Nah, itu karena waktunya udah hampir habis, ya kan? Anda juga udah mau kuliah lagi. Dan nanti kita bahas minggu depan. Ya. Yap. Tugasnya supaya Anda nanti bisa Waktunya Pak yang lama. Tugasnya supaya nanti Anda ini coba supaya langsung aplikasi ya. Iya, Pak. Nilai Anda yang semester 1 dan 2 ya, itu dicari rata-ratanya. Terus dicari simpangan bakunya, itu tugasnya. Ini tuh semester berapa nih? 5. Oh, berarti sampai semester 4 lah. Bapak jangan banyak-banyak. Coba. Oh, kan ini pakai komputer, pakai kalkulator ya. Jangan dianggap, aduh ngitung satu-satu. Enggak. Pakai kalkulator 5 menit juga beres ya. Saya ulangi tugasnya. Nilai dari mulai semester 1 sampai semester 4 dihitung rata-ratanya. Kemudian dihitung standar deviasinya. Nah, berapa tuh? Bisa dibandingkan dengan temannya. Rata-ratanya berarti menggunakan yang rata-rata tertimbang ya. Mengerti nggak? Menggunakan yang rata-rata tertimbang ya. Kan sudah pernah kan menghitung itu? Rata-rata tertimbang itu berarti IP ya? Oh iya. IP. Oh iya, IP. Apa maksudnya? Ini supaya bisa dikasih tugas tuh supaya ingat yang barusan. Nah, ini mah kan udah dihitung bareng-bareng, coba yang punya sendiri. Nah, beda-beda kan. Itu harus tahu dulu kalau A itu kan 4 ya. Ya kan? Ya. A 4. Terus ada B plus. Di situ kan kalau B plus berapa tahu kan? Iya Pak, itunya Pak. Iya Pak, itu Ada kan? kemarin ada dua ini kan kayaknya ada 2 persepsi gitu mengenai B plus, B min, A plus, A itu. ya. Kalau saya kemarin itu menghitung dari patokannya itu A itu kan 4. B 3,5. Nah, berarti B plus itu 3,75. Nah, kalau B min itu 3,5. Kayak gitu, Pak. Jadi ada beda-beda yang Nggak kan ada disiakan kan, itu ada aturannya, itu aja yang diambil. Kalau A kan 4 Pak ya. Ya, jadi ngambilnya kita yang mana, Pak? Kalau B plus Ya, bagusnya yang UMB aja yang siakan. Kan ada disiakan kan? Ya berapa Pak? Ada disiakan itu, tinggal dilihat aja. Apa? Atau di transkrip nilai Anda juga ada kan? Kalau A plus itu berapa gitu, ada di situ. Keterangannya di bawah. Sudah pernah ngeprint belum transkrip? Belum Pak. Gimana? Udah semester 5. Nggak tahu nilainya juga nggak tahu Pak. Yang semester ada 1 sih, juga. ada di situ datanya. Ada loh, awas jangan sampai nggak tahu ya, bahaya kalau nggak lulus terus gimana nanti. Tapi Pak,
Mas, Nih. apa itu teh? Nih, setiap Ngecek di- semester itu transkrip harus di-print, tanda tangani oleh Oh. dosen wali, kan gitu harusnya itu Kan supaya. kita kemarin online, Pak. Loh, kalaupun online kan ada nilai. Saya juga ngajar online. Nilainya Ada Bu kan langsung. Neni, nilainya ada Belum di di sini. print, Pak. Buka aja. Ada Bu, kasih tahu dong teman-temannya itu apa harus. Oh, kuliah itu kan harus ketahuan nilai semester 1 berapa, semester 2 berapa. Itu kan ada transkrip bisa di-print di Siakad itu. Hasil Waktu nilai waktu apa ngecek di Sikadu teh Pak, cuman yang ada itu semester 3 sama semester 4. 1, 2 nggak ada, ya tanyain lah. Pertama tanya ke Kaprodi, ke akademik lah dulu. Tahu kan akademik ya? Waktu itu teh udah dikasih, cuman kehapus malah di HP-nya Pak, gimana tuh? Itu kan bukan salah kampus, salah sendiri. Pasti datanya mah ada itu. Transkrip itu setiap semester disimpan, kita print. Kalau dulu mah saya zaman dulu mah di laminating per semester deh, karena jangan hilang, karena dulu mah belum pakai komputer. Kalau hilang tuh yang disalahkan mahasiswa. Dulu saya kan lama tuh kuliah tahun berapa tuh belum ada komputer. Jadi disimpan rapi-rapi per semester itu. Ada yang dilaminating, diplastikan begitu. Punya dari semester 1 sampai semester 8 itu jangan hilang. Dulu mah nggak ada komputer. Aduh. Gimana tuh Pak saya? Nggak gimana-gimana, tanya ke kampus. Itu harus sering ke bagian akademik, tanya saya gimana nih nilai nggak ada semester 1, semester 2 gitu. Kalau akademik tidak melayani, misalnya orang baru laporan ke Kaprodi, ke Bu Esti, Ibu saya kok transkrip nilai nggak ada, gimana? Nah, gitu dong. Mahasiswa boleh begitu ya. Oh iya siap Pak. Iya. Kalau tidak tahu, tapi harus ini dulu ke temannya dulu, tanya-tanya. Teman gini. Saya dari semester 1 kok nggak ada ya, temannya sama nggak? Kalau teman-temannya semua sekelas nggak ada, ya itu berarti harus nanya ke kampus ya. Gitu. Kalau yang saya nggak ada, temannya pada ada, berarti saya yang salah. Bagaimana caranya ini kan gitu ya? Tanya-tanya. Itu caranya. Harus punya dong. Udah semester 5 masa nilai semester 1 sampai 4 nggak tahu, bahaya itu. Bahayanya begini, kalau tiba-tiba tahu sekarang ada mata kuliah yang belum lulus gimana coba? Oleh dosennya tidak lulus nih, Ibu nih mata kuliah apa gitu. Terus tidak tahu bahwa itu tuh di semester 1. Kan nggak boleh itu nanti. Harus diulang, harus kuliah lagi. Kalau Ya. saya mah belum dibetulin sama dosen, Pak, yang semester 2. Dibetulin gimana, Bu? Masih padahal kan udah bikin tugas yang udah dikasihin tugasnya, tapi pasti lihat masih Nah, terus. sering ditanya aja, Bu. Itu dosen suka lupa, Bu. Ibu harus rajin nanya. Kalau emang Ibu sudah menyerahkan tugas, ya kecuali kalau Ibu belum. Bukan salah dosen kalau belum. Misalnya ibunya diam aja. Tidak mau memperbaiki, tidak apa-apa, ya itu mau jangan nyalahkan dosen. Tapi kalau Ibu sudah merasa tugas sudah dikumpulkan sesuai dengan perintahnya, tapi udah 2 semester kok nggak ada, terus Ibu tanya aja, Bu, Pak, mohon maaf saya sudah menyerahkan tugas, bagaimana nilai saya gitu. Udah Pak, saya udah suka nanya, tapi pas dilihat di Sikadu teh masih tetap nilainya gitu terus. Jawaban dosennya gimana? Katanya mah iya mau dibetulkan, tapi sampai sekarang dilihat di Sikadu masih nilainya. Itu yang semester berapa, Bu? Semester 2. Nah, itu berarti semester 2. Berarti itu ada hubungannya dengan akademik. Mungkin sudah di-input oleh dosennya. Tapi di bagian akademik belum diperbaiki. Boleh Ibu nanya ke bagian akademik tuh di kampus. Oh iya Pak. Ya. Ya. Apakah betul? Karena nanti oleh bagian akademik akan diperiksa apakah dosennya memang belum ngisi, atau dosennya sudah ngisi tetapi di komputernya belum diubah oleh bagian akademik misalnya. Kan ada beberapa kemungkinan. Ya. Gitu. Dosen bisa aja ngomong udah, saya udah gitu misalnya. Tapi dia kan bisa lupa, bisa bagaimana. Gitu. Ya. Itu di mana terputusnya gitu ya informasinya. Jadi harus sering nanya, Bu.
ke kampus manfaatkan hari Sabtu itu ngobrol-ngobrol dengan bagian akademik. Kan itu gunanya hak akademik yang ada di kampus tuh, Bu. Oh, Supaya iya, ibu, supaya mahasiswa, bukan ibu saja ya, supaya seluruh mahasiswa nanya keluhan apa begitu. Nilai itu kan hak mahasiswa ya. Ya kan, Bu? Nah, ibu Iya. kan sudah kewajiban, katakanlah bayar SPP dan sebagainya udah terpenuhi. Nah, hak ibu adalah memperoleh nilai. Ketika nilai itu terhambat karena faktor apa, ibu harus tanya gitu. Kalau kata dosennya sudah lah, kalau kata dosennya sudah berarti di mana nih macetnya? Nah, ibu tanya ke akademik. Begitu. Ketika akademik katakanlah misalnya tidak melayani, nggak jelas dan sebagainya, ngobrol dengan kaprodi, ibu. Nah, itu gunanya kaprodi. Bu Kaprodi, saya nilai sejak semester 2 kok nggak ada terus, Bu ya, padahal saya udah nanyakan ke dosen. Kata dosennya sudah, tapi di Sikadunya masih belum. Saya nanya ke bagian akademik juga, misalnya belum ada respon, misalnya. Ya, nanti Ibu Kaprodi akan ngecek di mana nih kesalahannya, gitu Bu. Nanti kalau ternyata oh dosennya belum, wah itu Ibu Kaprodinya nanti akan nanya ke dosennya, gitu kan? Betul Pak, Bu, ini mahasiswa saya kok kata Bu Kaprodi kok ini ibu ini nilainya belum ada padahal katanya sudah ngerjakan tugas, sudah ini, sudah itu gitu. Nanti dosennya akan malu tuh kalau belum gitu kan. Nah, begitu caranya, Bu. Iya. Kalau mahasiswa harus berani bertanya karena nilai itu adalah hak gitu ya. Bukan hak segala bangsa ya. Nilai itu kan itu ya, hak mahasiswa sudah mengikuti kuliah. Bagi dosen, kewajiban memberikan nilai. Kalau mahasiswa tersebut sudah memenuhi persyaratan diberikan nilai. Kan begitu. Dosen akan memberikan nilai kalau mahasiswa itu memang sudah mengikuti kuliah, sudah mengerjakan tugas, sudah ikut UTS, sudah ikut UAS, baru akan ngasih nilai. Nilainya masih kecil, dikasih lagi tugas, mahasiswanya sudah mengerjakan tugas, nah berarti harus dikasih nilai juga itu. Ya. Jangan ragu-ragu bertanya. Tahapan bertanyanya tadi ke dosen dulu, betul dosennya sudah memberikan nilai, tapi kok masih nggak ada, terus ke bagian akademik dicek. Jangan-jangan di akademik mah sudah ada, gitu Bu, tapi belum diinput ke si kadunya, kan begitu. Kalau bagian akademik nggak jelas jawabnya begitu, nah baru ibu tanya lagi ke kaprodi. Kalau ke kaprodi bukan nanya ya, mengeluh, begitu Bu. Saya itu tuh nilai si Pak Iya sejak semester 2 kok nggak ada terus ya, padahal saya udah ngerjakan tugas, sudah nanya terus ke Pak Iya-nya gitu, tapi kok dari sekarang belum ada. Nah Bu Esti pasti negur ke saya itu, manggil saya itu, Pak Iya, Ibu Cucu nanya nilai kenapa Pak Iya belum gitu. Saya malu tuh kalau ditanya oleh Kaprodi, langsung akan dikasih kalau sudah memenuhi persyaratan kan gitu ya. Iya Pak. Seperti itu Bu. Silakan mahasiswa tuh boleh begitu. Saya di FEB juga sama begitu. Kalau terhambat di akademi, ke dosen, ke kaprodi juga masih belum jelas, langsung ke dekan. Nah kan di FEB kan saya dekannya ya. Nah itu banyak mahasiswa yang langsung ke dekan nanya ketika tidak jelas ya. Di dosen nggak jelas, di akademik nggak jelas, kaprodi nggak jelas, langsung ke dekan. Ibu tahu kan dekan FAI? Tahu. Siapa? Pak Apip. Itu kan yang tertinggi ya. Jadi itu mah nanti terakhir. Jangan sedikit-sedikit nanya ke dekan mah nggak tahu ya. Harus melalui kaprodi dulu, akademik dulu, gitu. Dosen itu tahapannya. Jangan langsung nanya ke atasan. Ya, saya kira hari ini cukup. Mau screen ini dulu. Ada yang bawa laptop, sok silahkan. Buat status. Bu Susi. Dibuka kameranya biar kelihatan nih kuliah begitu. Kan Bu Esti juga suka ngontrol tuh kuliah nggak ya gitu. Itu tugas kaprodi itu. Suka nanya Bu Esti juga, Pak ya
kuliah, gitu. Kuliah nggak mahasiswa kita? Kuliah, Bu. Gitu. Wes itu Rajin. tahu, ya. Karena dia suka ngontrol. Sudah di screenshot, rekamannya saya off dulu ya. Tadi saya direkam nggak ya? Direkam, Pak. Tadi mah direkam, Pak. Ada rekam.